Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini merupakan majelis yang ke-10 dari penjelasan atau syarah terhadap risalah Al-Aslul Jami' li Ibadatillahi Wahdah karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kata beliau selanjutnya, wa dalilut tawakkuli qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwa tawakal itu ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal kalau kalian beriman. Ayat ini menunjukkan bahwa tawakal adalah ibadah dari dua sisi. Sisi yang pertama perintah. Wa 'alallahi fatawakkalu, bertawakallah, dan perintah menunjukkan wajib dan kewajiban adalah ibadah. Apalagi di sini dikedepankannya Allah, ya, dan telah berlalu kaidahnya taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasar, mengedepankan suatu kalimat yang asalnya berada di belakang, ya, menunjukkan pembatasan dan pengkhususan, sehingga makna wa 'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah kalian bertawakal. Maka perintah dan perintahnya dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tawakal tersebut. Ini sisi yang pertama, menunjukkan tawakal ibadah. Sisi yang kedua, bahwa tawakal dijadikan prasyarat keimanan. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Dan sesuatu amalan yang dijadikan prasyarat iman, dia adalah ibadah. Dia adalah ibadah. Berikutnya qala wa dalilul inabati qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwa inabah kepada Allah adalah ibadah. Apa itu inabah kepada Allah? Inabah artinya ruju'ul qalbi ilallahi mahabbatan wa khaufan wa roja'a. Ruju'ul qalbi ilallahi mahabbatan wa khaufan wa roja'a. Inabah adalah rujuknya hati kepada Allah, kembalinya hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mahabbah, mencintai, wa khaufan, takut, wa roja, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inabah ini ibadah yang sangat agung. Kenapa? Karena ada 3 ibadah besar yang menjadi unsur pembangunnya. Bukan sekedar rujuk kembali kepada Allah hatinya, tapi kembalinya hati tersebut dalam keadaan cinta, takut, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan bahwa inabah adalah ibadah, qauluhu ta'ala, firman Allah taala dalam surah Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan inabahlah kalian kepada Tuhan kalian serta berserah dirilah hanya kepadanya. Berserah dirilah kepadanya. Dalil atau ayat ini menunjukkan bahwa inabah adalah ibadah dikarenakan diperintahkan pada kalimat anibu, kembalilah kalian kepada Allah, dan sesuatu yang diperintahkan itu adalah ibadah. Selanjutnya kata beliau wa dalilul mahabbati qauluhu ta'ala. Dalil mahabbah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yakni dalil yang menunjukkan bahwa mahabbah adalah ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Apa itu mahabbah? Cinta. Mahabbah salah satu ibadah yang teragung, kalau tidak mau dikatakan ibadah yang paling agung, yang paling besar. Tingkatan tertinggi seorang dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya adalah mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketinggian derajat hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, diperoleh dengan mahabbatullahi lil abd. Allah taala mencintai hambanya. Apa itu cinta? Al-mahabbah di sini agak sulit kita memberikan definisi, tidak seperti yang lain. Tawakal, khauf, roja, ya, dan seterusnya, zabah, nazar, definisinya jelas. Mahabbah di sini cukup rumit untuk memberikan definisi. Mengapa? Karena mahabbah sendiri dalam bahasa Arab itu memiliki banyak kandungan, banyak ragam. Al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam syarah Aqidah Thahawiyah,
bahwa al-mahabbah itu memiliki 10 tingkatan. Memiliki 10 tingkatan, di mana tingkatan yang paling rendah adalah al-ilaqah, sementara tingkatan yang tertinggi adalah khullah. Yang terendah adalah al-ilaqah, dan yang kedua yang tertinggi adalah khullah. Di antaranya adalah ada namanya al-mawaddah, di antaranya adalah ada jenjang at-taimu, ada jenjang at-ta'abbud, dan seterusnya dari 10 jenjang yang beliau sebutkan. Maka untuk mendefinisikan ibadah itu harus membuat suatu definisi yang mencakup ke-10-nya, 10 tingkatan mahabbah tersebut, dan itu perkara yang cukup berat. Karena itulah Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam Syarah Tahawiyah halaman 165, kata beliau, wa qad ikhtulifa fi tahdidil mahabbati ala aqwalin. Para ulama atau telah diperselisihkan mengenai definisi mahabbah, ada banyak pendapat. Nahwu 30 qaulan, ada sekitar 30 pendapat dalam mendefinisikan mahabbah. Apa kesimpulan beliau? Kata beliau, wala tuhaddul mahabbatu bihaddin awdaha minha. Dan tidak ada kata yang bisa mendefinisikan mahabbah lebih jelas dibandingkan kata mahabbah itu sendiri. Maksudnya, tidak perlu dikasih definisi, karena ia sudah jelas. Mahabbah itu apa? Kecintaan dengan semua dimensinya. Dengan semua definisinya. Maka kata beliau, fal hududu la taziduha illa khafa. Maka memberikan banyak definisi, apalagi menyebutkan banyak definisi berkenaan dengan mahabbah, itu hanya membuatnya semakin tersembunyi, semakin tidak jelas. Apa definisi mahabbah? Jadi istilahnya a'raf min ayu arraf kalau kita berbicara tentang manusia. Seorang ulama kalau sudah terlalu terkenal dikatakan terlalu terkenal untuk mau diperkenalkan. Maka demikian pula mahabbah, maka maknanya sudah cukup jelas tanpa perlu untuk diberikan definisi. Justru memberikan definisi hanya akan membuatnya semakin tidak jelas. Maka mahabbah mahabbah. Dalil yang menunjukkan bahwa mahabbah, cinta adalah ibadah, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 165, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang mengangkat tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mereka mencintai tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Sementara orang-orang yang beriman sangat dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjadi dalil bahwasanya mahabbatullah adalah ibadah dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah yang paling jelas dulu, yaitu sifat orang-orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tatkala mahabbatullah dijadikan sifatnya orang-orang beriman, menunjukkan bahwa mahabbah itu adalah ibadah. Sisi yang kedua adalah cercaan ataukah celaan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum musyrikin yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa mencintai selain Allah Subhanahu wa taala sama seperti cintanya kepada Allah adalah kesyirikan, dan syirik adalah lawan ibadah. Kalau begitu, mencintai Allah semata dan tidak menyekutukannya itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Baik, ini definisi atau dalil, dua sisi pendalilan dari ayat ini yang menunjukkan bahwa al-mahabbah adalah ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.